Banyak orang yang belum bisa membedakan antara speaker dengan trainer. Mereka menganggap keduanya sama saja. Speaker itu ya trainer, trainer itu ya speaker. Padahal keduanya berbeda. Baik teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel Darmawan Aji. Video ini hadir atas dukungan dari UTAS. UTAS adalah platform bagi para trainer, coach, dan konsultan agar dapat menjual produk dan jasa mereka dengan lebih cepat dan efisien. Kunjungi link yang tersedia di deskripsi untuk mempelajari platform ini lebih lanjut, lalu gunakan kupon Ajipedia X UTAS jika tertarik untuk menggunakan platform ini dengan harga diskon. Mari kita kembali ke bahasan. Speaker atau pembicara dan trainer itu berbeda. Speaker atau pembicara tugasnya adalah bicara. Targetnya adalah menyampaikan pesan. Selama pesannya tersampaikan, maka tujuan seorang pembicara sudah tercapai. Sementara itu, trainer atau pelatih tugasnya adalah melatih. Targetnya adalah agar trainee-nya atau orang yang dilatihnya menjadi terlatih. Tugas dari trainer adalah melakukan transfer kompetensi, baik berupa pengetahuan, keterampilan, atau sikap tertentu. Maka menjadi trainer itu tidak cukup hanya bermodal kemampuan bicara saja. Kemampuan bicara saja tidak memadai sebagai bekal menjadi seorang trainer. Seorang trainer perlu memiliki kemampuan untuk menganalisis kebutuhan pelatihan, kesenjangan antara kompetensi saat ini dengan kompetensi yang diharapkan dari trainee-nya, dari orang yang dilatihnya. Lalu ia akan mendesain silabus yang tepat, silabus yang dapat menjembatani antara kompetensi saat ini dengan kompetensi yang diharapkan. Tidak hanya itu, seorang trainer juga perlu merancang aktivitas pembelajaran yang pas bagi peserta pelatihannya, sehingga di akhir pelatihan, kompetensi yang diharapkan akhirnya dapat tercapai. Sebagai contoh misalnya, katakanlah saya diminta untuk melatih keterampilan copywriting untuk para wirausahawan UMKM. Maka sebagai trainer, yang perlu saya lakukan adalah mengetahui terlebih dahulu seberapa paham para calon peserta ini tentang copywriting. Apakah mereka sudah pernah membuat copywriting atau belum sama sekali? Kita perlu tahu pengetahuan dan keterampilan mereka saat ini terkait copywriting ini. Dari sini, kita akan bisa memahami titik start yang tepat. Lalu, setelahnya, saya akan buat titik finishnya di mana. Katakanlah misalnya saya hanya diberi waktu 4 jam untuk melatih mereka, maka saya akan buat titik finish yang paling realistis. Misalnya jika wirausahawan ini, ya katakanlah masih benar-benar sangat awam tentang copywriting, mungkin saya akan membuat learning objektif yang sangat sederhana. Misalnya, setelah selesai pelatihan, peserta mampu membuat copywriting menggunakan framework AIDA untuk produknya masing-masing. Sesederhana itu mungkin target dari pembelajarannya. Nah, di dalam proses pelatihannya, tidak cukup bagi saya hanya bicara tentang apa itu copywriting, apa itu AIDA, dan sebagainya. Saya sebagai trainer perlu memberikan contoh-contoh yang relevan juga. Dan tidak kalah penting, saya perlu meluangkan waktu bagi peserta untuk berlatih membuat copywriting sendiri. Dan kemudian saya memberikan feedback atau umpan balik bagi mereka. Sudah benar belum nih praktik yang mereka lakukan? Esensi tugas seorang trainer justru di sini, memandu peserta pelatihan untuk berlatih, kemudian memberikan umpan balik yang konstruktif bagi mereka. Jadi, dari sini kita lihat sekali lagi, tugas seorang trainer tidak cukup hanya bicara. Ia perlu mampu memfasilitasi peserta untuk berlatih dan memberikan umpan balik yang spesifik, yang konstruktif bagi mereka. Maka seorang trainer perlu memiliki kompetensi mulai dari merancang learning journey bagi pesertanya. Dia juga perlu menguasai metode scaffolding untuk merancang pelatihan yang berjenjang, yang bertahap. Seorang trainer juga perlu memiliki kreativitas dalam merancang aktivitas pembelajaran. Ia juga perlu mampu memfasilitasi proses praktik, proses berlatih, dan mampu memberikan umpan balik yang spesifik dan
konstruktif. Juga serangkaian kompetensi pendukung lainnya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa modal bicara saja bisa jadi seorang trainer, berarti mainnya kurang jauh. Apalagi kalau ada yang bilang trainer itu cuma jual ludah, sudah pasti dia belum tahu seluk-beluk dunia pelatihan yang benar. Nah, bagi teman-teman sekalian, adakah di antara teman-teman sekalian yang tertarik untuk menjalani profesi sebagai seorang trainer? Tolong infokan ke saya di kolom komentar, dan kalau boleh tuliskan apa sih yang membuat teman-teman tertarik untuk menjadi seorang trainer? Kemudian, apa yang dirasa menghambat selama ini untuk menjadi seorang trainer? Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam, saya Darmawan Aji.